Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id. Fi hadhil fursah as-samina sanadrus 'anil maddah min adawat istifham, yakni ma, madza, wa man. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adawat istifham. Jadi pelajaran kita kali ini akan didasarkan kepada bentuk pertanyaan dulu. Atau adawat istifham itu adalah kata tanya. Maksudnya ada ma yang berarti apa, madza juga apa, dan yang ketiga man, siapa. Nah, untuk yang pertama ini ada penjelasan dulu ya mengenai muzakkar, muannas. Lalu hadza atau zalika, hadhihi, dan tilka. Muzakkar itu apa? Di sini sudah saya tulis penjelasannya adalah kata benda, adalah isim atau kata benda yang menunjukkan laki-laki atau yang dianggap sebagai laki-laki. Jadi maksudnya kalau laki-laki ya udah pasti muzakkar. Nah, lalu apa yang maksudnya dianggap? Kita lihat kosakata di sini ada kata kursiyun. Artinya adalah kursi. Ini kan bukan laki-laki, tapi oleh orang Arab ini dianggap sebagai kategori muzakkar, kayak gitu. Terus ada qalamun, pulpen, miftahun, kunci, baitun, rumah, maktabun, meja, babun, pintu, misbahun, lampu, jawalun, handphone, kirtosun, kertas, daftarun, buku tulis, masjidun, masjid, terakhir jidairun, ada tembok. Nah, lalu apa itu muannas? Muannas adalah isim atau kata benda yang menunjukkan perempuan atau yang dianggap sebagai perempuan. Ya, pasti kalau kayak nama Aisyah udah pasti muannas karena kan perempuan dan nama itu juga dipakai untuk perempuan. Lalu untuk kata madrasatun ini kan bukan perempuan tapi artinya sekolah, nggak ada kaitannya kan dengan perempuan. Tapi oleh orang Arab kata tersebut dianggap sebagai muannas. Untuk memudahkan membedakan muzakkar dan muannas, muannas di sini memiliki tanda. Sebenarnya ada banyak. Tapi satu dulu aja untuk yang kita pelajari adalah setiap kata yang berakhiran ta marbutoh itu muannas. Berarti yang muzakkar tidak ada ta marbutohnya. Kita bisa lihat dari kata kursiyun. Enggak kursiyatun kan, tapi kursiun, kolamun, miftahun. Tapi kalau untuk yang ini semuanya diakhiri dengan ta marbutoh, madrasatun, jami'atun, mistaratun sampai akhir majallatun. Itu semuanya muannas. Nah, lalu diperhatikan tabel yang ini. Nah, ketika kita bilang haza yang artinya ini, maka itu diperuntukkan untuk yang muzakkar. Tapi kalau hazihi juga sama kan artinya ini, diperuntukannya untuk muannas. Jadi kalau haza cari kosakatanya yang tidak ada ta marbutohnya. Tapi ketika kita kosakatanya ada ta marbutohnya kayak jami'atun, maka menggunakan hazihi. Jangan pakai haza. Begitu juga dengan zalika atau tilka. Nah, haza, hadhihi artinya ini. Kalau zalika tilka artinya itu. Kita lanjut. Sini ada contoh kalimat. Hadza kitabun. Ini kitab atau ini buku. Hadza masjidun. Zalika kitabun, zalika masjidun. Diperhatikan di sana kosakatanya itu tidak ada ta marbutohnya, maka menggunakan hadza dan zalika. Tuh. Atau tadi misalnya bahasa Arabnya pulpen itu kolamun. Nah, berarti kalau kita mau bilang ini pulpen, pakainya yang haza. Karena kata kolamun akhirannya tidak punya ta marbutoh. Atau ketika kita mau bilang ini itu pulpen, maka pakainya zalika, bukan yang tilka. Karena sama, nggak ada ta marbutohnya. Nah, sedangkan kata mistorotun di sini kan punya ta marbutoh katanya akhirnya. Begitu juga madrasatunnya ada ta marbutoh. Maka menggunakan hazihi atau tilka ketika kita mau bilang ini dan itunya. Sini hadza qirtasun wa dzalika qalamun. Hadhihi haqibatun wa tilka mimsahatun. Tuh, ini udah diperjelas ya di sini. Untuk yang ini katanya tidak punya ta marbutoh, sedangkan ketika hazihi dan tilka setiap katanya punya ta marbutoh. Itu untuk perbedaan dalam penggunaannya. Lalu tadi kan materinya tentang ma. Ma itu apa? Ma hadza. Cara jawabnya adalah diulangi dari kata hazanya. Hadza kitabun. Berarti ketika kita misalnya ditanya, ma hadza? Hadza qalamun. Gitu.
Terus mazalika, zalika masjidun. Ma hadhihi, hadhihi mistorotun. Ma tilka, tilka madrasatun. Boleh juga kita misalnya jawab gini, ditanya ma haza, zalika kitabun. Jadi di sininya bukan pakai haza tapi pakai zalika. Itu boleh. Misalnya kan kalau saya bendanya ada di dekat saya pegang. Ini apa? Saya sedang menunjukkan misalnya buku. Sedangkan yang ditanya orangnya jauh, kan lagi nggak megang. Pasti dia bilangnya bukan ini buku. Oh, bu itu adalah buku. Maka pasti jawabannya bukan pakai kata ini, tapi itu. Nah, berarti pakai zalika. Gitu, mahaza zalika kitabun. Bisa kayak gitu. Ya penting selaras ketika haza, gak mungkin tiba-tiba jawabannya pakai kata tilka untuk itunya. Karena kan hazanya udah muzakkar, gak mungkin tiba-tiba pakai yang muannas. Nah, lalu di sini ada mazalika amamal masjid. Ditambah lagi pertanyaannya, apa itu amama yang di depan masjid? Huwa baitun. Singkatnya kayak gitu, huwa baitun. Kalau misalnya kata di sininya pakai tamar butoh, bukan pakai huwa nanti, tapi pakai hiya. Nih, afwan tulisannya gini ya, hiya. Misalnya, mazalika amamal masjid hiya jami'atun. Kalau ada tamar butohnya, tapi karena nggak ada tamar butoh di sana berarti pakainya huwa. Jadi kayak merujuk itu adalah apa yang ada di depan masjid. Oh, itu rumah, atau yang di depan masjid itu adalah rumah. Mazalika biyaminika, apa itu yang ada di tanganmu ya akhi? Huwa jawali, itu adalah atau dia adalah handphone saya. Ya, lanjut di sini. Nah, untuk posisi ya, ada fi, ala, sampai yamin, bisa dibaca saja, sudah ada terjemahannya di situ. Contoh penerapannya, misalnya mau nanyain posisi, apa yang ada di tasmu? Berarti pakai maza fi al-hakibah, apa yang ada di dalam tasmu. Kalau misalnya mau nanya apa yang ada di atas tas, berarti kata fi-nya bisa kita ganti pakai ala. Maza alal hakibati, apa yang ada di atas tas. Atau misalnya apa yang ada di depan tas, berarti ganti pakai kata amama di sini. Maza amamal hakibah. Gitu. Maza fil matbah, apa yang ada di dalam dapur. Maza fil ghurfa, apa yang ada di ruangan. Selanjutnya untuk kata man. Man yang berarti siapa. Kalau tadi untuk benda ya, biasanya kalau man berarti lebih ke orang. Nah, sama juga di sini ada dibedain muzakkar sama muannasnya dulu. Itu ada waladun, anak laki-laki, abun bapak, akhun saudara laki-laki, ustazun guru laki-laki, mudarisun guru laki-laki, tolibun. Nah, dan ke bawahnya nanti untuk mufradatnya menyusul ya. Nah, di sini ada bintun, umun, ukhtun. Nah, biasanya kalau profesi ini, nah di sini kan ustazun. Ketika muannasnya cukup ditambahin tamar butoh, maka itu menyatakan bahwa gurunya adalah perempuan. Mudarrisun guru laki-laki, mudarrisatun berarti guru perempuan. Tolibun murid laki-laki atau mahasiswa laki-laki. Ketika ditambahin tamar butoh di akhir berarti mahasiswi atau jadi murid perempuan. Tobibun dokter laki-laki. Kalau dokter yang bisa perempuan, tinggal tambahin aja tamar butoh di akhir, tobibatun. Dan profesi-profesi lainnya, contoh misalnya kayak pengacara, muhamun, berarti pengacaranya laki-laki. Kalau saya bilangnya muhamatun, berarti pengacaranya adalah perempuan. Nah, lalu ini contoh penerapan man ya. Tadi kan di depan juga udah belajar kata haza, bisa ditambahin man haza ar-rajul. Siapa ini laki-laki. Tapi kan kalau dalam bahasa Indonesia kurang enak ya diterjemahinnya, boleh nggak harus mirip banget. Yang penting mengandung kata itu, berarti bisa dibalik misalnya. Siapa laki-laki ini? Kan nggak masalah. Karena terjemahan itu bukan naklul lugoh tapi naklul afkar. Tidak hanya memindahkan bahasa, tetapi juga memindahkan pemikiran yang ada di dalamnya. Kalau nggak cocok dalam bahasa Indonesianya terjemahannya kayak gitu, kita boleh ganti sesuai dengan dalam bahasa Indonesianya aturannya. Yang penting tidak melenceng si artinya gitu. Huwa Usman,
Kalau yang perempuan, man hazihil mar'ah. Siapa perempuan ini? Hiya Maryam. Ingat tadi laki-laki pakainya huwa. Dia laki-laki huwa itu. Kalau hiya dia perempuan. Sudah Usmanu tajirun. Usman ini adalah seorang pedagang. Nah, kalau pedagangnya perempuan, tadi kan kalau profesi ya tinggal ditambahin tamar butoh. Maryamu tajirotun. Usmanu tajirun goniyun. Usman itu adalah pedagang yang kaya. Maryamu tajirotun goniyatun. Dan Maryam itu adalah pedagang yang kaya juga. Sama aja bahasanya, cuman ditambahin tamar butoh. Yang bisa ditambahin tamar butoh itu adalah satu profesi kayak gini. Terus yang kedua kata sifat. Goni kan kata sifat, kaya. Atau kayak misalnya yang terkenal, ganteng, jamilun. Kalau cantik berarti tinggal tambahin tamar butoh, jamilatun. Tapi kalau kata benda yang lain gak bisa sembarangan. Contoh kayak pulpen, kolamun. Gak ada pulpen perempuan, kolamatun, gak ada. Itu adalah kolamun. Tetap. Seperti itu. Sekarang untuk latihannya di sini sudah ada ya. Bisa jawab dari beberapa pertanyaan ini, ada 2 latihan. Cukup jawab 3 latihan dari setiap tamrin. Tamrin itu artinya latihan. Di sini kan ada 2. Kalian boleh pilih salah satu dari sini, pilih 3 dari semua soal-soal ini, lalu 3 dari sini. Bebas pilihnya yang mana aja, yang penting ngerjain totalnya 6. 3 yang pertama, 3 yang kedua. Mana aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.